Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff ya. Kita langsung saja kita lanjutkan ke rangkaian hambatan. Nah, di rangkaian hambatan ini itu ada dua jenis rangkaian ya. Yang pertama ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel ya. Nah, apa bedanya anak-anak? Kita pelajari terlebih dahulu yang rangkaian seri. Oke, coba kalian lihat gambar yang ada pada layar komputer ini ya. Nah, ini pada rangkaian seri ini hambatannya itu disusun secara berjejer ya. Oke. Nah, berada pada satu jalur ya. Nah, pada gambar ini itu terdapat ada 3 hambatan ya. Oke, kita lihat. Sini ada R1, lalu kemudian ada R2, lalu ada R3 ya. Nah, R1, R2, dan R3 ini dipasang sambung menyambung. Oke. Nah, pada rangkaian seri ini itu ada beberapa macam persamaan ya. Rangkaian ini ada beberapa macam persamaan. Oke. Nah, yang pertama itu yang berkaitan dengan arus listrik. Oke. Nah, kalau pada I yang masuk, nah contohnya misal di sini ada I yang masuk ya anak-anak. Mohon maaf, ada I masuk. Oke, bentar. Ini ada I masuk ya. IS, rangkaian seri ya. Oke, ada I yang masuk. Nah, maka nilai IS ini ya, I yang masuk itu, IS ini, itu sama dengan I1, I2, dan I3 ya. Jadi nilai arus yang masuk itu sama anak-anak. Oke. Nilai I-nya yang masuk itu sama. Oke. Karena apa? Karena mereka berada pada satu jalur ya. Nih ya. Oke. Nah, I1 itu adalah arus yang masuk pada hambatan 1, pada R1 ini. Oke. I2 itu adalah arus yang melewati pada R2. Oke. I3 itu adalah arus yang melewati pada R3. Ya. Nah, di rangkaian seri ini kan tidak ada titik percabangannya. Oke. Sehingga arusnya itu tidak terpisah. Jadi, arus yang masuk itu sama. Ya. Jika IS itu dia masuk ada 7 ampere, maka I1-nya juga 7 ampere. I2-nya juga 7 ampere. Begitu juga dengan I3. Ada 7 ampere. Gitu ya. Jadi persamaannya IS sama dengan I1, sama dengan I2, dan juga I3. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang Fs. Oke, kita lanjut ke nilai F ya. Nah, Fs ini adalah nilai tegangan atau beda potensial ya. Nah, nilai tegangannya pada rangkaian seri ini itu Fs sama dengan F1 ya. Jadi tegangan yang ada pada R1 itu ditambah dengan F2 ya. Nilai tegangan yang ada pada R2. Kemudian ditambah juga dengan F3 ya, nilai tegangan yang ada pada R3. Oke. Nah, kita sudah belajar pada segitiga piramida seperti ini ya anak-anak ya. Ada VIR, kalian sudah belajar tentang VIR ya. Jadi ada F, kemudian I, lalu di bawahnya ada R ya. Kalau untuk mencari F itu sama saja I dikali R. Oke, berarti kita bisa cari persamaannya seperti ini. Fs itu sama saja dengan IS dikali RS. Aduh, kok ini miring-miring. Ya, bentar. Oke, jadi IS itu sama aja, Fs itu sama aja dengan IS dikali RS. Oke?
IS kali RS. Begitu juga dengan F1 itu sama aja I1 dikali R1 ya. Ditambah dengan F2 berarti I2 ditambah dikali R2. Oke. Kemudian I3 itu juga dikali dengan R3. Oke. Kelihatan ya semoga ya. Nah, karena I-nya itu sama pada rangkaian rangkaian seri ya, I-nya itu sama baik I1, I2 dan I3, maka kita bisa hilangkan saja anak-anak ya. Kita bisa coret, kita hilangkan saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi I1, I2 dan I3-nya kita hilangkan. Nah, sehingga jadilah persamaan RS sama dengan R1 ditambah R2 dan R3 ya. Jadi kalau mencari RS itu apa? RS itu adalah hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri ya, RS. Nah, kita bisa mencarinya dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke? Ya. Ya, jadi ini adalah persamaan-persamaan yang berlaku pada rangkaian seri. Ya, ingat-ingat ya anak-anak ya. Oke. Ya, jenis rangkaian hambatan yang kedua itu di sini ada rangkaian paralel ya. Coba perhatikan gambarnya. Oke. Nah, rangkaian paralel itu hambatannya tidak berada pada satu jalur ya. Tidak berada pada satu jalur seperti halnya rangkaian seri tadi. Oke. Nah, tetapi hambatannya itu dipisahkan oleh titik percabangan ya. Di sini ada penghantar, kemudian di sini ada titik percabangannya. Oke. Kemudian hambatannya itu ada yang lewat atas terhubung dengan R1 ya. Di sini mana? R1. Oke. Kemudian ada yang lewat tengah terhubung dengan R2, ada yang lewat bawah terhubung dengan R3. Oke. Nah, kemudian ketika hambatan itu nanti akan bergabung lagi pada titik percabangan di sini ya. Oke, di sini ada titik percabangan. Ya. Nah, kalau di rangkaian paralel ini itu juga memiliki persamaan yang berlaku ya, seperti halnya rangkaian seri tadi. Oke. Nah, yang pertama yang berkaitan dengan arus listrik ya. Itu di sini ada IP, berarti jika ada kuat arus yang masuk di sini ya. Kalau ada I yang masuk kita anggap IP. Nah, ketika masuk maka dia akan bertemu dengan titik percabangan ya. Maka dari itu, I-nya akan terbagi-bagi ya. Ada yang ke atas, ada yang ke tengah, ada yang ke bawah. Oke. Nah, maka persamaannya IP itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Oke. Nah, lalu pada nilai V-nya ya, pada nilai V-nya di rangkaian paralel ini itu sama ya. Jadi nilai V-nya ini sama, oke? Jadi VP itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, oke? Dan seterusnya jika ada hambatan yang lain. Ya. Oke. Nah, jika kita uraikan ya, untuk mencari R-nya gimana? Jika kita uraikan I-nya, kalau kalian masih ingat segitiga piramida di sini F, I, R ya. Kalau mencari I itu berarti V per R ya. Oke, V per R ya. Berarti di sini VP per RP. Oke. VP itu kan ada V1, kemudian ada V2, ada V3 ya. Kemudian
Nah, RP itu ada R1, ada R2, ada R3. Nah, nilai V di sini itu kan dia sama, ya toh? Sama aja toh? Nah, berarti kita bisa hilangkan aja, coret, 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 coret. Oke, jadinya ketemu persamaan seperti ini, ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 sama dengan 1 per R2 sama dengan 1 per R3. Oke, jadi untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel itu menggunakan persamaan tersebut. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Di sini ada rangkaian ya, rangkaian hambatan. Nah, kalau jenisnya gambarnya seperti ini, dia masuk ke dalam jenis seri atau jenis paralel. Seri ya anak-anak ya, karena hambatannya berjejer. Oke. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya. Yang dicari yang pertama adalah hambatan totalnya. Oke, kita ingat-ingat tadi kalau rangkaian seri itu hambatan totalnya persamaannya bagaimana? Berarti RS ya, rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 karena di sini hambatannya hanya 2 saja. Nah, anggap saja ini adalah R1, ini adalah R2. Oke, kita masukkan R1-nya ada 1 ohm ya, R2-nya ada 2. Oke, 2 ya. Nah, 1 ditambah 2, ayo 1 ditambah 2. Ada berapa? Ada 3 ohm. Oke, berarti hambatan totalnya ketemu nih, ada 3 ohm. Oke. Nah, kemudian yang ini yang A ya. Yang B. Yang B dicari nilai I-nya, nilai kuat arusnya ya. Nah, ada berapa yang mengalir? Oke, kalau kalian lupa menggunakan segitiga piramida ini, ya, kalau mencari I berarti V dibagi R. V-nya di situ tertera ada 12 volt. Dibagi R-nya sudah dicari, sudah ketemu nih order totalnya ada 3 ohm. Berarti 12 dibagi 3 ada 4 ampere. Oke, berarti kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini ada 4 ampere. Oke. Nah, kemudian yang C itu adalah yang dicari arus dan tegangan masing-masing pada hambatan. Berarti untuk mencari I1 dan I2 juga F2 dan F1 ya. Nah, kita tahu bahwa kalau I dalam rangkaian seri itu IS sama dengan I1 sama dengan I2 ya. Nah, IS-nya tadi berapa? Ketemu IS-nya ada 4 ampere. Berarti I1 itu juga 4 ampere sama dengan I2 ada 4 ampere ya, karena tidak ada titik percabangan di sini ya. Nah, nilai I yang masuk sama dengan nilai I1 dan I2-nya. Oke. Nah, kemudian yang berbeda pada tegangannya sekarang ya. F1 kita cari dulu. Untuk mencari F gimana? I dikali R ya, berarti I1 dikali R1. Oke, nah I1-nya ada 4 ampere ya, dikali R1. R1-nya ini ada berapa? Ada 1 ohm. Oke, berarti F1 ada 4 volt ya. Nah, kemudian F2-nya berapa? F2 berarti I2 dikali R2. I2-nya ada berapa? Sama ya, 4 ampere dikali R2-nya ada 2 ohm. Ya, berarti 4 kali 2, 8 volt. Ya, oke. Nah, pada F2, tegangan pada F2 itu ada 8 volt. F1 ada 4 volt. Kalau keduanya dijumlah ya 8 volt dan 4 volt itu jadi ada berapa? 12 ya. Berarti kan sama nih. Ya. Nah, sama loh. Nah,
Jadi kalau di persamaan itu Fs sama dengan F1 ditambah F2. Nah, kebukti berarti. Oke. Dan seterusnya kalau misalnya ada hambatannya ada 3 ya tambah F2 gitu. Kok F toh? V. Mohon maaf ya. Ya, gitu. Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Ya, ini rangkaian paralel ya anak-anak ya. Oke, seperti ini. Ya, yang pertama yang dicari adalah hambatan totalnya. Jadi gimana persamaannya? 1 per RP ya. Kita anggap ini adalah R1, ini adalah R2. Oke. Berarti 1 per R1 sama dengan 1 per R2. Oke. 1 per 6 ditambah 1 per 3. Kita samakan menyebutnya, APK-nya ada 6. 6 bagi 6, 1. Ditambah 6 bagi 3, 2. Ya, 3 per 6. Ini baru 1 per RP. Ya, berarti RP-nya adalah 6 per 3. Ada 2 ohm. Ya. Nah, untuk mencari I-nya, I itu dicari F per R. Oke. Berarti F totalnya ada 12 dibagi R totalnya ada 2. 2. Ya. Tadi 2 ohm kan? Ya, berarti I-nya ada 6 ampere. Oke. Nah, kemudian untuk mencari arus dan tekanan masing-masing hambatan. Oke, kita lihat dulu tegangannya. Untuk FP persamaannya tadi gimana? FP sama dengan F1 sama dengan F2. Berarti FP-nya akan ada 12. Berarti ya sama aja. Ada 12, ada 12. Oke. Nah, kalau I-nya, I1-nya berapa di sini? Ya, berarti I1-nya adalah F1 dibagi R1. Oke. F1-nya ada 12 karena sama ya. R1-nya ada 6. 12 bagi 6 ada 2 ampere. Berarti I1-nya ada 2 ampere. Kemudian I2-nya ada F2 dibagi R2. F2-nya ada 12 dibagi R2-nya ada 3. Berarti 12 bagi 3 ada 4 ampere. Oke, mudah ya anak-anak ya. Oke. Ini jawabannya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Kalau ada soal seperti ini, itu kita cari hambatan totalnya. Yang pertama kita cari yang seri dulu atau yang rangkaian paralel dulu. Kalau kita menyerikan, kita nggak bisa ya. Kita mau seri dengan siapa ini? Oke, jadi kita cari dulu yang paralel. Oke, hambatan total yang paralel. Oke, nah kita anggap dulu di sini adalah R1, di sini R2, ini R3. Oke. Nah, kita cari dulu yang ini, yang paralel. Oke. Nah, gimana? 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ya. Berarti 1 per 2 ditambah 1 per 6. Ya. Kita samakan menyebutnya 6. 6 bagi 2 ada 3 ditambah 1. Oke. Nah, ini ada berapa anak-anak? Ada 4 per 6 ya. Kalau kita sederhanakan 2 per 3. Ya, ini baru 1 per RP ya. Kalau 1 per RP-nya itu 2 per 3, maka RP-nya ada 3 per 2. Sama dengan 1,5 ohm. Oke. Jadi kita ketemu nih RP-nya ada 1,5 ohm. Ya, jadi rangkaiannya sudah nyambung seperti ini. Oke, di sini ada R1, itu berapa? 2,5, RP-nya ada 1,5. Berarti ini sudah bisa diserikan. Kalau diserikan, berarti untuk mencari R totalnya ada, tinggal dijumlah ya. 2,5 ditambah 1,5. Ada berapa? Ada 4 ohm. Ya.
Tadi katamu ampatan totalnya ada 4 ohm. Oke. Nah, kemudian untuk mencari I-nya ya. I-nya berarti F per R ya. F totalnya ada 12, R totalnya ada 4 ohm. Oke. Nah, 12 bagi 4 ada 3 ampere ya. Oke. Nah, kemudian yang C itu mencari arus dan tegangan masing-masing hambatan. Oke, kita lihat di sini. Di sini masuk I-nya tuh udah 3 ampere ya. Nah, kalau di rangkaian seri I-nya itu sama yang masuk ya. I total dengan R yang I yang ada di R1 ini ya. Karena dia rangkaian seri ya. Berarti I1-nya itu 3 ampere. Oke. Nah, kemudian kita cari yang I2 gimana, I3 gimana. Nah, kita menggunakan persamaan I2 dan I3 itu paralel, rangkaian paralel. Kita menggunakan persamaan FP ya. Tegangan pada rangkaian paralel itu sama semua ya. Jadi FP itu sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F3. Maka bisa kita buat persamaannya. Jadi FP itu rumusnya I kali R ya. P dikali RP sama dengan, kita cari dulu yang I2 ya. I2 dikali R2. Oke. IP-nya ada 3 ampere dikali RP-nya berapa ini tadi? L 1,5 ya. 1,5 sama dengan I2-nya yang dicari dikalikan R2. R2-nya ada 2 ohm ya. Nih ya. Oke. Berarti 3 kali 1,5 ada berapa? 4,5 ya. I2 2. Berarti I2-nya ada 4,5 dibagi 2. Ada berapa itu anak-anak? Ada 2,25 ya ampere. Oke. Ya. Nah. Oke. Berarti kita bisa cari nih yang I3-nya ya. Bisa menggunakan persamaan seperti ini, bisa kita lihat IP-nya totalnya ada berapa yang masuk di sini. Kan dia masuk nih ya. Terus terpisah. Dia ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, yang masuk kan 3. Toh, yang masuk kan 3 ampere. Nah, yang ke atas itu ada 2,25 ampere. Berarti kita bisa tahu yang ke bawah itu ada berapa. Tidak perlu menggunakan persamaan ini. Ya. Berarti kan yang masuk itu 3 ampere ya. IP-nya. Berarti kan kita bisa tinggal dikurangi saja. Ya. 3 dikurangi 2,25 ampere. Berarti ini 3 ya. Nya ada 0,75 ampere. Oke. Kalau tidak percaya, boleh menggunakan persamaan ini tadi. Ya, kalau ada space-nya di sini deh. IP dikali RP sama dengan I3 dikali R3 ya. Nah, IP-nya tadi berapa? 3 oke. Dikali RP-nya itu ada 1,5 sama dengan I3 yang dicari dikali R3-nya. R3-nya ada 6. 3 kali 1,5, 4,5 dikali 1. I3 sama kali 6. Berarti I3-nya adalah 4 dibagi 6. 4 dibagi 6, 0,75 ampere. Ya, berarti sama toh? Nah, karena ya sama aja, hanya saja I yang masuk itu terpisah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Oke, bisa dipahami?
Oke, ternyata masih ada daya listrik ya anak-anak ya. Nah, oke, kita pelajari dulu tentang daya listrik. Daya listrik itu merupakan seberapa besar energi listrik yang digunakan atau dihasilkan suatu benda setiap detiknya ya. Nah, kalau dari pengertian daya listrik ini, dari definisi daya listrik ini kita dapat memperoleh rumus dari daya listrik yaitu P sama dengan W per T ya, di mana P itu adalah daya listrik satuannya watt. Oke. Nah, kalau rumus ini kita kombinasi dengan rumus yang lain seperti hukum Ohm dan arus listrik ya, kita bisa memperoleh rumus yang lainnya ya, seperti P sama dengan V dikali I dan juga P sama dengan I kuadrat kali R, P sama dengan V kuadrat per R ya. Nah, ini dari mana ini? Dari si P ini kita jabarkan ya. P sama dengan V kali I kali T. Nah, ini kita bisa coret aja T-nya. Oke. Nah, jadilah diperoleh rumus yang lain. Oke. Nah, satuannya anak bisa lihat di sini, daya listrik itu satuannya watt ya. Keterangannya. Oke, W itu energi listrik ya. Kemudian V tegangan listrik. Oke, kalian hafalkan ini ya. Baik. Kita langsung saja ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 1 ya. Sini ada contoh soal tentang energi listrik. Ya, anak-anak, kita langsung saja lihat soalnya. 75 kolom muatan listrik berpindah melalui suatu kawat penghantar yang dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Oke, kemudian yang ditanya adalah berapakah besar energi yang dihasilkan. Kita langsung saja, di situ ada 75 kolom, berarti kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui 75 kolom berarti apa yang diketahui? Q-nya, muatannya ya. 75 kolom ya anak-anak. Oke. Kolom gitu aja ya. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? V-nya ya ada 12 volt. Ya, ini mohon maaf karena pensilnya agak. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapakah besar energi listrik yang dihasilkan. Berarti V-nya ya. Nah, di sini kita punya ada 4 rumus. Kalau yang diketahui seperti ini, V dan G, kita menggunakan rumus yang mana? Menggunakan rumus yang ini ya anak-anak ya. Berarti kita tinggal masukkan aja W sama dengan V kali Q ya. V-nya ada 12, dikali Q-nya ada 75. 12 kali 75 ada berapa anak-anak? Ada 900 Joule. Oke, mudah toh? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebuah kipas angin memakai 220 volt. Berarti kita langsung saja diketahui V-nya ya, 220 volt. Oke, dan mengalirkan kuat arus listrik. Berarti I ya, kuat arus ada 1,5 ampere. Oke. Nah, kipas angin ini digunakan selama 10 menit. Berarti waktunya ada 10 menit ya. Nah, kita jadikan detik. Nah, 1 menit itu ada berapa detik? Ada 60. Berarti 10 kali 60. Berapa? 600 ya. 600 detik ini ya udah. Nah, kalau ada V, ada I, ada T, kita menggunakan rumus yang mana? Yang kayak ini ya, anak ya. Oke. Yang ditanya adalah energi listrik, masih sama. Jadi W sama dengan V kali I kali T. Oke. V-nya ada 220 dikali 1,5 dikali T-nya ada 600. Oke. Berapa ini hasilnya? 198 ya. Ribu Joule. Nah, kita bisa jadikan ke Joule. Berarti dibagi 1000. Ada 198 kilo Joule. Oke, bisa dipahami anak-anak? Kita jadikan kilojoule bisa, pakai Joule juga bisa. Ya. Oke, ini adalah contoh soal energi listrik. Lanjut. Oh, ternyata masih ada contoh soal yang lainnya.
Oke, kita lihat contoh soal yang nomor 3. Agnia sedang memasak pisang goreng. Wah, enak nih kayaknya. Dengan menggunakan kompor listrik. Wah, keren ya. Ia menggunakan kompor selama 4 menit. Berarti kita tuliskan saja diketahui waktunya berarti ya. Dia menggunakan kompor selama 4 menit. Berarti T sama dengan 4 menit ya. 4 menit kita jadikan ke detik. Berarti 4 kali 60. Berapa? 4 kali 60. Anak-anak. Ya. Ada 240 detik ya. Jadi dikalikan 60. Ada 240 detik. Oke. Nah, kemudian berapakah energi? Rata-rata kompor menggunakan arus 2 ampere. Berarti arus listriknya ada 2 ampere. I-nya ada 2 ampere. Oke. Kemudian yang tanya adalah berapakah energi yang digunakan? Jika kompor itu memiliki hambatan 20 ohm. Wah, berarti ada resistornya, ada hambatannya, ada R-nya. 20 ohm. Oke. Nah, yang diketahui ada T, ada I, ada R. Kita menggunakan rumus apa? Oke, menggunakan rumus ini ya. Wirid. W sama dengan irit. Oke. Yang dicari tetap sama energinya. W sama dengan I kali R kali I kali T. Atau I kuadrat bisa. Kita lebih mudah seperti ini. I-nya 2, dikali R-nya ada 20, dikali I-nya masih 2, T-nya ada 240. Oke, cepet. Berapa ini hasilnya? Oke, 80 kali 240. Ada berapa anak-anak? 192. Oke, 19.200 Joule ya. Oke. Kita jadikan Joule, kita jadikan kilojoule. Bisa? 19,2 kilojoule. Oke. Ya, jadi Agnia itu memerlukan energi sebesar 19.200 Joule ya untuk memasak pisang goreng. Oke, gitu nggih. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah setrika listrik dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Oke, kita langsung saja diketahui ada P-nya 220 volt. Oke, dipakai selama 30 menit. Nah, berarti waktunya ada 30 menit. Oke, kita lagi-lagi jadikan detik 30 kali 60. Ada berapa anak-anak? 3 kali 6 ada 18. Berarti kalau 30 kali 60 ada 1800 detik ya. Oke. Nah, kemudian yang diketahui ada apa lagi? Bila hambatan elemen pemanas di setrika itu ada 150 ohm. Berarti hambatan di sini R-nya ya. 150 ohm. Oke. Berapakah besar energi listrik yang dipakai setrika selama itu? Nah, berarti B-nya yang dicari. Kalau seperti ini yang diketahui kita menggunakan rumus apa? Ada V, ada T, ada R. Kita menggunakan rumus ini ya. Oke. V sama dengan V kuadrat per R dikali T. Kita masukkan V-nya ada 220 kuadrat. Oke. Dikali T-nya ada 1800 dibagi 150. Nah, 1800 dibagi 150 berapa? 12 ya. 220 pangkat 2 ada berapa? Ada 400 dikalikan 12. Hasilnya berapa? 580.800 Joule ya. Oke, kita bisa jadikan ke Joule, kilojoule maksudnya ya. 580 k Joule. Oke. Semoga kelihatan. Oke, jadi seperti ini anak-anak ya. Jadi kalian bisa lihat
apa yang diketahui di soal tersebut ya. Kita bisa menggunakan rumus apa yang diketahui dilihat. Kalau yang diketahui ada P dengan Q, muatan dengan tegangan, ya kita bisa menggunakan W sama dengan V kali Q ya. Oke, gitu nggih, mudah ya. Kita lanjutkan. Ya, lanjut ke contoh soal daya listrik ya anak-anak. Di sini kita langsung saja lihat contoh soalnya. Nomor 1, kipas angin dengan daya 300 watt digunakan sehingga menghasilkan energi listrik sebesar 270 kJ. Kita tulis dulu yang diketahui. Apa ini? Dayanya, berarti P-nya. P-nya ada 300 watt. Oke. Nah, kemudian dia menghasilkan energi listrik sebesar 270 kJ. Berarti W-nya ada 270 kJ. Nah, karena di sini watt, di sini kilojoule, kita samakan satuannya. Mau yang mana? Yang energi listrik saja ya. Kita jadikan joule berarti. 270.000 joule ya. Kita kalikan 1000. Oke. Nah, ini udah sama. Atau bisa ini jadikan kilowatt juga bisa. Oke, karena kita udah samakan yang ini, ya kita tinggal masukkan ke rumus. Masih ingat rumusnya gimana, anak-anak? Ada segitiga W per P kali T, ya. Berarti kalau yang dicari, ini apa yang dicari? Berapa lamakah setrika tersebut digunakan? Berarti T-nya ya yang dicari waktunya. Oke, kita masukkan aja. Berarti kalau yang dicari T, rumusnya adalah W per P. Ya, W-nya ada 270.000 dibagi P-nya ada 300. Oke, kita coret 2.700 dibagi 3 ada 900. Oke, ketik. Ya, cukup mudah ya. Ini contoh soal nomor 1. Kemudian contoh soal nomor 2. Sebuah setrika listrik. Loh. Ini kayaknya energi listrik ya. Oke, ini berapakah besar energi? Iya, ini bukan daya listrik ya, anak-anak. Ini contoh soal yang tadi. Oke, nggak apa-apa, ini berarti nggak digunakan ini. Ya, nah ini ada contoh soal ini ya. Anak-anak, cukup mudah toh. Kita tinggal apa yang diketahui di soal itu, kita lihat rumusnya bagaimana. Gitu, ya. Oke, baik. Selesai.